Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihi, dan diriwayatkan dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fil laili, di dalam setiap malam, sa'atun, ada satu saat, ada satu waktu, yustajabu fiha du'a'u, yang dikabulkan di dalamnya doa, kulla lailatin, setiap malam. Di malam itu mulainya dari tenggelamnya matahari malam sampai fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Ya kurang lebih anggap saja 12 jam. Bahkan 12 jam kurang. Sekarang anggap saja 5:30 sudah isya, isya maghrib. 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Enggak sampai jam 4 sudah adzan subuh. Maka dalam 6 jaman itu ada 6 jam ya, benar ya? Ya. 6 sampai jam 4 ya. 5 jaman itu 5 jam lebih 6 jam. Ada waktu siapa yang doa dikabulkan oleh Allah. Maka dulu ada seorang ustadz, dia ngelamar seorang ustazah, ditolak terus oleh mertuanya. Maka akhirnya datang pada kami, mulai maghrib nanti sampai azan subuh kamu Fatihah terus pada mertua kamu supaya nerima lamaran kamu. Yakinlah pada sabda Nabi bahwa setiap malam ada waktu ijabah. Jangan berhenti baca Fatihah, Fatihah, la Fatihah. Itu pengalamannya para ulama, sebagaimana keterangan dalam pelajaran kita itu, 5 quri'at lahu, untuk segala hajat. Akhirnya dibaca, lepas subuh tiba-tiba ada telepon dari calon mertuanya, tak terima lamaran kamu. Maka begitu pula ada seorang wali murid dari Sumatera, ngeluh aja anaknya bolak-balik lola lari dari pondok, pulang lagi. Maka datang pada kami, gak usah ngeluh, sudah pernah belum doa kepada Allah supaya anak kamu betah di pondok sampai selesai semalam suntuk? Belum pernah Pak. Kalau belum pernah ya jangan ngeluh, maka lakukan dulu. Maka dia lakukan, ya Allah, betahkan anak saya di pondok semalam suntuk. Lah kok minggu itu juga anaknya minta mondok lagi sampai selesai tahasus gak mau pulang. Sampai ayahnya bingung minta doa biar anak saya mau pulang ini. Ya kadang-kadang kita ini mengeluh sementara kita ini belum mau taat kepada Allah dalam mengambil janji-janjinya, mengambil anugerah-anugerahnya. Ya manusia itu ya memang ada ajalah. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari tergesa-gesa. Bahannya pun yang dijadikan manusia kita ini juga bahan yang tergesa-gesa. Allah diberi yang pasti malah nyari yang enggak pasti. Yang pasti untung itu adalah agama, malah nyali alternatif yang lain.
Warawa dan telah meriwayatkan sahibu kitab Bahjatul Asrar, pemilik kitab Bahjatul Asrar bi isnadihi dengan sanadnya, an Salman al-Anmati, beliau mengatakan ra'aitu aku telah melihat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib fil manami ketika tidur, yaqulu beliau mengatakan syi'ran sebuah pantun di mimpi. Dalam Islam itu asalkan mimpinya enggak melanggar syariat, walaupun yang mimpi orang yang enggak soleh, walaupun yang mimpi orang kafir, itu ada harganya. Di Quran itu di antara yang diceritakan adalah mimpinya orang kafir. Azizu Misra itu kafir. Tapi ada artinya ditakwili Nabi Yusuf akan ada kemarau 7 tahun. Dua temannya Nabi Yusuf itu akhirnya belum Islam. Mimpinya ada artinya. Mimpi itu sebetulnya satu bukti manusia itu memang nggak bisa lepas dari kendalinya yang maha kuasa, kendalinya Allah. Jangan dikira Allah itu mengendalikan kita ini ketika kita melek saja. Kita tidur pun yang mengendalikan Allah 100%. Berapa banyak orang pengen tidur, nggak bisa tidur. Berapa banyak orang pengen mimpi, nggak mimpi. Berapa banyak orang nggak pengen mimpi, malah mimpi. Berapa banyak pengen mimpi, orang mimpi indah, malah mimpi dikejar, malah lampir. Nah, ini supaya tahu mimpi kamu itu ada yang mengendalikan, yaitu Allah. Maka waktu melek, waktu tidur, jangan lupa dengan yang diridhoi Allah. Apalagi kalau yang dimimpikan itu orang soleh. Apalagi yang dimimpikan orang soleh yang telah wafat. Ini semuanya ada arti yang perlu dipertimbangkan. Ini beliau ketemu dengan Sayyidina Ali. Yang mana ada hadis doanya Nabi untuk Sayyidina Ali. Hadis yang dianggap kuat. Allahumma adiril haqqa ma'ahu haitsu daro. Ya Allah, putarkanlah kebaikan selalu bersama Ali di mana aja Ali berputar. Maksudnya Ali, ya Allah, selalu jadikan dia dalam kebenaran. Dan itu tidak dibatasi ketika beliau masih hidup atau selepas beliau wafat menemui orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk ditemui. Laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna. Jadi nana panjang ini karena susunan pantun, jadi aslinya itu adalah nun biasa, enggak ada alifnya. Wa akharuna lahum sardun yasumuna la tukkikat ardukum min tahtikum saharan li'annakum qaumu su'in la tuti'una. Laulal ladzina, andaikan tidak karena adanya orang-orang lahum yang mereka mempunyai wirdun, amalan kebaikan. Di antaranya wirdun adalah rutinan baca Quran. Yaqumuna, yang mereka buat ibadah waktu malam dengan wirid mereka itu. Wa akharuna, dan masih yang lain-lain selain mereka, lahum bagi mereka akharun sardun, amalan-amalan yang tidak berhenti, yang tidak putus. Maksudnya urusan puasa. Yasumuna, yang akharun tadi mengerjakan puasa. Andaikan bukan karena orang-orang yang punya rutinan baca Quran dibuat untuk sholat malam, dibuat untuk menghidupkan amal malam, dan andaikan tidak ada orang-orang lain yang mereka rutin puasa, ladukikat, sungguh akan dilindukan, dihancurkan ardukum, bumi kalian, min tahtikum, dari bawah kalian, saharon, waktu menjelang subuh, waktu nyenyak-nyenyaknya tidur. Di kalian masih dibiarkan molar-molor rata hajut, dibangunkan sulit, pindah sana pindah sini, ya.
Andaikan enggak diwakili oleh orang yang suka baca Quran waktu malam, siangnya sekian banyak mereka yang punya amalan rutin puasa, waktu kalian molor itu akan ambles ke bumi semua itu. Li'annakum, karena sungguhnya kalian kaum musuhin, adalah kaum yang buruk. La tuti'una, kalian tidak taat. Kita ini saya ini aman-aman aja, beling aman, bolos aman, happy-happyan aman. Ya itu karena berkahnya orang-orang yang takwa sekeliling kamu. Kalau enggak sudah mungkin malaikat mungkar nakir sudah datang ke bumi sebelum ke kuburan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna fadilatul qiyami bil lail, bahwa keutamaannya salat waktu malam, dan sudah saya artikan kemarin bahwa qiyam itu dimufakati oleh sekian-sekian mayoritas ulama bahwa qiyam itu tidak selalu diartikan salat. Wal qiraati fihi, dan baca Quran fihi ketika waktu malam, tahsulu, terhasilkan bil qalil, dengan baca sedikit. Apa itu qiyam? Dengan sedikit baca, sedikit qiyam, wal katsiri, dan banyak. Wa kullama katsara, dan kapan-kapan tambah banyak, karena maka adanya qiyam bil lail wal qiraah fihi afdhala, adalah lebih utama. Tambah banyak bacaan Qur'annya, tambah banyak sholatnya, tambah banyak amalan malamnya, tambah utama. Dengan syarat tidak semua malam. Illa ayyastau'ibal laila kullahu, kecuali kalau orang tadi mencakupi semua malam, 6 jam semuanya untuk qiyamul lail, gak ada yang tidur di blas. Fa innahu, maka sesungguhnya sepanjang malam untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, yukrahu, dimakruhkan, ad-dawamu alaihi, merutinkan alaihi, seluruh malam untuk qiyam, untuk baca Quran. Karena kalau diteruskan badan kita sebentar aja akan runtuh. Maka sudah sering saya ceritakan kesimpulan-kesimpulan dari yang telah kita baca tadi, di antaranya qiyamul lail itu tidak boleh kita lupa bagaimana contoh Nabi kita di dalam menata malam beliau. Itulah penataan yang terbaik, cocok untuk seluruh kalangan umat. Awal malam beliau cepat tidur, akhir malam baru bangun. Tahajud seringnya 11 rakaat, kemudian beliau tidur lagi, kemudian azan subuh beliau salat qobliyah subuh, lepas salat qobliyah subuh tidur lagi sebentar, baru beliau berangkat ke masjid untuk ngimami. Dan siangnya menjelang zuhur beliau dianggap termasuk sunnah rutin beliau adalah rutin qailulah. Maka sampai sebagian ulama itu ngitung-ngitung kira-kira Nabi itu tidurnya setiap hari berapa jam. Maka diperkirakan, karena memang beliau contoh untuk umat, di atas 6 jam. Kecuali kalau ada hal-hal khusus, maka beliau kadang-kadang musyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai azan awal. Mulai lepas isya awal sampai azan awal. Itu kadang-kadang. Coba uangnya ngisa, sekarang anggap saja 7:30. Ngisa jam berapa? Enggak, masuk isya maksud saya. Jam 7 kurang kan? Apa? 7 kurang 1/4. Anggap saja jam 7 lah. Jam 7 selesai isya. Malam berarti dibagi 3 nih, sepertiga akhir harusnya ya. Beliau bangunnya sepertiga akhir. Coba malam itu 12 jam kan, dibagi menjadi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama apa itu? 7, 8, 9, 10. 4 jam kedua 11, 12, 1, 2. Di sepertiga akhir jam 2-an. Anggap saja beliau jam 7 sudah selesai sholat isya, kemudian istirahat sampai sepertiga akhir malam, jam 2 tadi. 9,
10, 11, 12, 1, 2. Sudah 6 jam. Kalau ada orang-orang ngobrol selepas Isya, beliau tegur. Isya itu buat amalan, lepas Isya bukan untuk ngobrol-ngobrol yang enggak berguna. Lepas itu beliau tahajud, itu pun lepas tahajud masih disempatkan istirahat lagi. Belum lagi qailulah. Maka banyak ulama menyimpulkan tidurnya Nabi 6 jam ke atas. Caranya ngitung begitu itu ditambah qailulahnya lagi. Itulah tidur yang terbaik sebagaimana yang disepakati oleh ulama. Tidak ada cara nata tidur yang lebih baik melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalian lepas mutolaah malam itu cepat tidur, itu sudah tidur mepet itu sudah. Kalau mau mujahadah ketika melek, mulai bangun tidur, mujahadah mutolaah, ngapalkan, mencerna, membaca sampai 9:30, itu tugas kamu. Kemudian lepas 9:30, 10:30 qailulah, mulai jam 1 atau mulai waktu kalian melek itu terus sampai nanti mutolaah jam 10 pokoknya. Ya sudah. Waktunya tidur jangan kamu ganggu-ganggu lagi. Bagaimana tidur dengan bermutu, wiritan, biar tidurnya ditemani malaikat rahmat ngeloni kamu. Akan menempel di jasadnya orang yang tidur karena ketiduran wiritan sampai dia bangun. Masya Allah. Jangan sampai waktu tidurnya terganggu, akhirnya waktu meleknya setengah tidur. Akhirnya di kelas gak bermutu, ngajar gak bermutu, belajar gak bermutu, menghafal gak bermutu, ujung-ujungnya gak kuat terus pengen boyong, ujung-ujungnya gak kuat akhirnya ngeluyur, ujung-ujungnya gak kuat karena gak bisa menikmati, waktunya acak-acakan. Anak-anak yang gak paham-paham ngaji itu diantara sebabnya karena waktu yang telah diarahkan itu diacak-acak. Wa illa ayyadurra bi nafsihi, kecuali qiyamul lail tadi membahayakan dirinya. Orang-orang yang seperti itu enggak boleh qiyamul lail kecuali seperlunya yang sampai tidak membahayakan dirinya. Kan ada sebagian orang bang sakit khusus atau dalam kondisi khusus oleh dokter disarankan untuk bapak istirahatnya setiap hari minimal 8 jam wis cepat tidur. Nah, tapi tidur yang berpahala. Yang kita punya diri kita ini. Wa mimma, dan termasuk dalil ya dulu yang menunjukkan ala husuli atas terhasilkannya qiyamul lail bil qalil dengan sedikit waktu, sedikit amalan. Hadits Abdullah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama, barang siapa qiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat diantaranya, bi asyri ayatin, dengan membaca 10 ayat, lam yuktab, dia tidak ditulis minal ghafilin, termasuk golongannya orang-orang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin, dan barang siapa menghidupkan waktu malam diantaranya sholat, bi mi'ati ayatin, dengan membaca 100 ayat, kutiba, maka dia tulis minal qanitin, termasuk orang-orang yang serius dalam ibadahnya. Wa man qama bi alfi ayatin, dan barang siapa qiyamul lail bi alfi ayatin, dengan menggunakan 1000 ayat, membaca 1000 ayat, kutiba, maka dia dihitung minal muqantirin. Saya baca muqantirin, termasuk orang-orang yang mengumpulkan harta begitu banyaknya, mengumpulkan pahala begitu banyaknya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa haka, dan telah meriwayatkan Al-Tha'labi bin Abbas radhiyallahu anhu qala, man shalla bil lail, barang siapa salat bil lail waktu malam, rakaataini, 2 rakaat. Ya mungkin yang dimaksud malam di sini itu ya diantaranya lepas sisa itu. Faqad bata, maka dia sungguh telah menginap bermalam lillahi, untuk Allah, sajidan, dalam kondisi sujud, wa qa'iman, dan kondisi berdiri, kondisi ibadah terus. Ibnu Abbas mengatakan kalau orang itu dalam malamnya sudah sholat 2 rakaat, terhitung malam itu sudah sujud dan berdiri untuk Allah. Maksudnya sudah dihitung ibadah sepanjang malam. Tentu tidak sesempurna orang yang lebih panjang atau lebih banyak rakaatnya, tapi sudah termasuk
orang yang batalillahi sajidan wa qa'ima. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Salatullah salamullah